sini sudah ada ya ceknya. Oke. Lalu ada memo. Nah, di sini memo ya, memo itu namanya bisa berbentuk surat jalan ya. Surat jalan memo ini dari suatu perusahaan kepada misalnya yang dituju mana, dari PT siapa ke mana yang dikirim sebagai bukti transaksi penjualan. Nah, itu bentuk memonya hanya seperti misalnya memo terima dari misalnya pengiriman dari PT mana mitra. Lalu untuk keperluan apa? Keperluan misalnya di lapangan bentuknya apa? Lalu hal laporannya tentang apa? Tentang penjualan. Nah, di situ dibunyikan tujuannya untuk apa? Misalnya segera rekap hasil penjualan bulanan ini. Kalau misalnya tidak ada bosnya yang ada di tempat, tidak ada di tempat, bisa tolong nanti setelah ini bisa tolong diletakkan di meja saya, terima kasih. Lalu nanti ada di situ kapan berita itu dikeluarkan. Lalu siapa nama direkturnya, di situ tulis namanya, lalu tanda tangan. Itu namanya faktur, ya. Nah, sudah paham? Oke, sudah? Paham, Bu. Ya, sudah paham, Ibu. Bu. Mau tanya dulu, dari contoh-contoh tadi, ada nota, ada kwitansi, ada nota debit, nota kredit, ada memo, ada cek. Gimana, sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, berarti bisa Ibu lanjutkan ya? Bisa. Bisa masuk ke materinya lagi? Bisa, Bu. Masuk ke materi yang selanjutnya. Tadi kita sudah melihat, sekarang kita masuk ke bagian pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan kedua ini ke bawah lagi Vanessa, Vanis. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, dari kemarin materi kemarin ada yang mau ditanya dulu, yang sudah ditayangkan nih. Sudah? Dan tadi ya, gimana? Mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah. Ya. Oke. Kalau begitu kita masuk yang ke pertemuan berikutnya. Oke, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Terus, Van. Ya. Di situ ada aktiva sama dengan pasiva. Coba kebaca nggak persamaan dasar akuntansi? Diperlukan untuk mengenal awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat menggunakan sistem berpasangan. Nah, ini menjadi dua, ya. Pasiva dibagi menjadi dua, menjadi kredit dan ekuitas. Yang dimaksud dengan kredit itu kewajiban. Kalau pemilik perusahaan berarti ekuitas, artinya hartanya bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut modal, dan bisa juga berupa pinjaman dari luar perusahaan yang disebut kewajiban atau utang. Jadi persamaan dasar akuntansinya berubah menjadi dari tadi, yang tadi dua aktiva sama dengan pasiva, sekarang menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Sampai sini, paham dulu? Paham nggak? Ayo, gimana? Yang lainnya? Paham, paham. Oke. Lalu analisis transaksi terhadap persamaan dasar. Nah, persamaan dasar akuntansinya, di situ kalian bisa membaca nggak? Suatu transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Beberapa kemungkinan analisis transaksi tersebut diantaranya sebagai berikut. Ada transaksi dapat mempengaruhi harta saja, harta dan utang, dan modal, utang dan modal, serta besarnya harta, utang dan modal. Ada penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan
penambahan atau pengurangan terhadap pasifa, utang, dan modal. Ada pendapatan dan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Maksudnya paham nggak nih transaksinya? Paham nggak? Ayo, kalau yang nggak paham, kita langsung gimana? Vanessa, Sada, Adela, Christine, Afan. Ayo, sudah paham belum? Udah dibuka? Paham, Bu. Paham. Jadi maksudnya ya, transaksi keuangan berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi itu dilihat dari misalnya harta dan utang, atau harta dan modal, atau utang dan modal, serta besarnya harta, utang, dan modal. Menambahkan atau mengurangi aktiva akan selalu timbul dibarengi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa. Nah, itu nanti ingat, Ibu nanti di bawah akan memberikan kita latihan tentang pemindahan bukunya ke dalam jurnal, ya. Lalu ada di sini sedang persamaan mempengaruhi besarnya modal, adanya laba atau rugi perusahaan, adanya pendapatan yang diterima perusahaan, beban yang dikeluarkan ke perusahaan, mengambil dan keperluan untuk pribadi atau free flow, yang lebih ngetrennya free flow, pengambilan pribadi ya. Lalu tambahan dari pemilik atau sumber atau donasi, itu juga perlu dicatat hal-hal seperti itu. Jadi misalnya kalian mentang-mentang punya perusahaan, mendirikan perusahaan karena perusahaan sendiri, kamu pengambilan pribadi free flow-nya tidak pernah ditulis. Pada saat nanti akhir pembukuan atau di akhir tahun, pada saat pembukuan, kok taunya mana nih untungnya, ruginya. Nah, itu tidak langsung karena sudah kalian ambil secara terus-menerus tanpa kalian adanya bukti dokumentasinya, dokumen, bukti kwitansi atau bentuk penulisan. Itu pengambilan pribadi biasanya seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita merasa kita punya perusahaan sendiri, kita seenaknya sendiri, mengambil uang sendiri, orang-orang uang saya, kan begitu kan prinsipnya. Nah, itu tidak boleh. Apapun kondisi perusahaan, misalnya kalian mendirikan perusahaan, kalau kalian mengambil keperluan untuk pribadi, free flow harus melalui bagian keuangan, biar ada bukti transaksi pencatatan. Nah, itu jadi keluar masuk uang di perusahaan itu harus jelas terlihat. Nah, di sini Ibu akan memberikan kita latihan dulu, ya. Di sini untuk lebih jelasnya simak contoh analisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini sekarang pada tanggal 1 Agustus 2017, Tuan Baharudin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Bahar. Nah, berikut ini transaksi selama bulan Agustus 2017. Nah, sekarang yang pertama, diinvestasikan sebanyak modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar Rp500.000. Analisisnya, harta atau kas bertambah sebesar 10 juta. Harta atau peralatan bertambah 500.000 dan modal bertambah menjadi ditambahkan antara kas dan hartanya peralatan, jadi sebesar 10.500.000. Transaksinya gimana? Nah, transaksinya bisa kita lihat nih. Kelihatan nggak di bawah? Coba Vanessa bukti transaksinya ke bawah. Nah, itu contoh yang dulu dari awal. Nah, itu contoh yang A. Kas masuk 10 juta. Kelihatan nggak? Ya? Burem, Bu. Kelihatan. Kecil nih. Bagikan ya tadi ya, di-share juga ya ke kalian semua, kalian bisa langsung saling membuka. Lalu di situ kita tidak punya piutang, berarti kosong piutangnya. Perlengkapan ada tidak kosong juga. Di situ hanya tadi ditanyakan tentang apa membeli peralatan sebesar 500.000. Ada nggak akumulasi penyusutannya? Nggak ada, karena belum disusutkan, masih baru.
apa barang-barang yang disustan kalau misalnya masa barang penyusutan ini sudah lewat dari 5 tahun atau bisa disusutkan dalam waktu nanti ada penyusutannya, misalnya dalam 1 tahun sekali itu ada penyusutannya ya. Nah di sini ada kita harta, berarti harta yang kita tulis kas sebesar 10 juta, peralatan 500.000. Nah utang ditambah modal, utang usaha kita nggak punya tadi, yang ada modal Baharudin kan bertambah, jadi sebesar 10.500.000. Keterangan di situ berarti investasi awal. Paham nggak dulu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Oke, itu yang untuk A. Yang B, ya, yang B itu dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Nah, di sini berarti apa? Kas berkurang karena kita bayar ya. Berarti itu tandanya apa? Kalau di pembukuan itu bukan min, tapi kurung, buka, kurung, tutup, itu menandakan itu pengurangan. Paham? Ya. Oke, berarti lalu di hartanya ada nggak? Itu tidak, jadi kita lewati strip, kita kosongkan. Lalu masuknya di mana? Di modal berkurang sebesar 60.000. Ini dalam miliaran ya, berarti kita mencatat seperti itu ya. Oke, paham? Berarti modal berkurang yaitu di keterangannya apa? Beban sewa. Berarti kita jumlahkan dulu. Kas berarti dari 10 juta dikurang 60, jadi tinggal berapa? 9.940.000 rupiah. Ya, paham? Kas sudah berkurang, piutang nggak ada, perlengkapan tidak ada, kosong strip. Lalu peralatan kita turunkan sebesar 500. Lalu di situ akumulasi tidak ada. Lalu utang usaha, strip juga kosong. Nah, hanya ada modal. Modal juga berkurang. Jadi 10.500.000 dikurang 60 menjadi 10.440. Jadi antara harta dan utang dan modal sama nggak posisinya? Antar debit dan kreditnya. Coba 9.940 ditambah 500 berapa? Ayo dihitung. Berapa? Ayo udah? Ketemu nggak? Ayo. Mana? Suaranya Kenny. Udah ketemu belum, Ken? 10.440.000, Bu. Iya, sama nggak dengan utang ditambah modal? Posisi di kreditnya? Sama, Bu. Berarti ini setiap kita bertransaksi, kita jumlahkan, lalu kita lihat. Sama nggak posisinya antara debit dan kredit? Berarti kamu memindahkan bukukan itu benar. Ya. Oke, lalu kita masuk yang ke C. Ke C itu apa sih? Ke C ini dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta rupiah. Analisisnya gimana? Dalam penulisannya berarti harta masukan ditulis dalam perlengkapan bertambah 400.000. Dan harta peralatan bertambah 1 juta. Utang bertambah jadi 1.400.000. Bener nggak kita nulisnya? Coba di poin C. Berarti itu yang dimasuk di harta atau kelompok debitnya berarti perlengkapan 400, peralatan 1 juta. Ya. Lalu di utang, masuknya di utang usaha sebesar berapa? 1.400.000. Lalu kita jumlahkan tadi kas 9.940 kita turunkan. Jadi tetap 9.940.
Lalu piutangnya kosong, perlengkapannya sebesar 400, tadi kita turunkan. Lalu peralatan, tadi yang awal, jumlah awal yang A tambah B itu 500, ditambah sekarang C-nya 1 juta, jadi 1.500.000. Lalu akumulasi penyusutannya kosong, ada utang 1.400.000 yang tadi transaksinya. Nah, modal tadi kita turunkan 10.440. Nah, sekarang jumlahkan antara debit dan kredit. Sama nggak? 9.940 ditambah 400 ditambah 1.400, jumlahnya berapa? Ayo. Jumlahnya berapa? Ayo dihitung. Ayo yang lain, mana suaranya? Jangan cuma nutup mikrofon, nggak kelihatan wajah juga, ditutupin dengan materi, kamu ke pasar lagi nih, survei pasar. Atau lagi diskusi. Ayo, mana? Gimana jumlahnya? Berapa? 9.940 ditambah 400 ditambah 1,5. Berapa jumlahnya? Ayo. Mana yang sudah menghitung? Sama nggak di debit? Di debit itu jumlahnya 1.400 ditambah 10.440. Berapa jumlahnya? Ayo, siapa yang udah menjumlahkan? Jadi berapa jumlahnya? Siapa sudah menghitung? Betul nggak antara debit dan kredit jumlahnya? Wah, pada kemana nih? Ibu hanya ngomong sendiri dong berarti nih. Fikri, Zahra. Ini Zahra nggak pernah ada suaranya nih. 11.840, Bu. Berapa jumlahnya? 11.840. Iya, pinter. Siapa tuh yang ngejawab? Iya, Kania, terima kasih. Bener ya? Jadi antara posisi debit kreditnya sama nggak? 11.840. Ayo yang lain. Sama nggak? Nah, ini harus tetap sama ya, memindahkan transaksinya. Jangan sampai nanti kalian antara debit kreditnya berbeda. Kalau debit kreditnya berbeda, nanti memindahkan lagi neraca yang berikut-berikutnya lagi akan salah. Dan hasilnya pada saat terakhir itu posisi debit dan kredit tidak akan balance namanya, tidak akan sama. Ya, oke. Itu yang C. Sudah bisa dipahami yang C? Sudah dipindahkan. Lalu kita ke D. Ke D itu diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Analisisnya, harta atau kos bertambah sebesar 1.600.000 dan modal bertambah sebesar 1.600.000. Posisinya di mana? Berarti penulisannya di posisi kas itu yang di debit, di kreditnya, di posisinya di modal sebesar 1.600.000. Lalu yang tadi kita jumlahkan lagi, turunin. 9.940 ditambah 1,6. Jadi besarnya berapa? 11.540. Ditambah lagi, tadi diturunin 400, ditambah lagi diturunin jadi 1.500.000. Berapa? Antara posisi kredit dan debit, sama nggak? Jadi yang di kreditnya 12.040 ditambah 1.400. Jadi berapa? Sama nggak di kreditnya? Yang 11.540 ditambah 400 tambah 1,5. Mana siapa yang sudah menghitung? Ayo, padahal di atas juga ada tuh, sudah terlihat. 13.440, Bu. 13.440. Iya, sama nggak posisi debit dan kreditnya? Sama, Bu. Iya, pinter. Oke. Nah,
Berarti kita bisa lanjut. Oke ya, berarti masih itu berarti antara transaksinya masih balance ya antara posisi debit kreditnya. Oke, berarti kita lanjutkan yang ke E. Sekarang E dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus 2017 sebesar 200.000. Analisisnya gimana? Harta berarti nulisnya nanti di kas berkurang sebesar 200 dan modal berkurang 200 juga. Gimana posisinya? Antara debit dan kredit sama nggak masih hasilnya? Jadi sekarang dikurangi sama-sama 200.000. Jadi tinggal berapa hasilnya? Ayo dihitung. Sylvia, ayo dihitung. Ya, Bu. Ditambah 12.040. Sekarang dikurangin. 12.40 dikurangin 200. Jadi 11.840 ditambah 14. Berapa tuh? 11.840 ditambah 14. Berapa? Ayo. Sudah dihitung? Berapa posisinya jadi sekarang? Setelah kita kurangi, di kas kurang 200, di modalnya kurang 200 untuk membayar listrik. Jadi berapa jumlahnya? Ayo. Berapa? 13.240.000. Iya, benar Kenny. Nah gitu dong, kita interaktif. Oke, berarti benar ya. Oke, itu yang E. Sekarang kita masuk yang ke F. Ke F, transaksinya telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Berarti analisisnya mana? Di harta piutang usaha bertambah sebesar 750 dan modal bertambah 750. Gimana transaksinya? Ayo. Jadi, yang tadi posisinya kita masukkan di piutang bertambah 750 dan di modal bertambah 750. Nah, sekarang kita jumlahkan. Tadi yang modal 11.840 ditambah 750. Berapa jumlahnya? Ayo, berapa jumlahnya? 12, 5, 90 ditambah 1, 400. Jadi jumlah posisi yang di kredit berapa? Sama nggak dengan jumlah yang di debit? Ayo dihitung. Yang lainnya mana? Suaranya Amanda. Ayo. Sylvia udah dihitung? Ayo. Gimana? Sudah? Oke? Sudah dapat? Jumlahnya berapa? Afan? Ayo, udah ada dihitung? 13.990, Bu. Iya, betul. Iya, betul, Fikri. Silvi, udah dapat juga antara debit sama kreditnya sama nggak? 13.990. Harus sama ya? Udah dihitung yang debit kreditnya? Yang posisi? Sudah, oke. Berarti sama ya, kita masih benar memasukkannya. Lalu kita masuk yang berikutnya ke transaksi yang G. G itu bayar listrik lagi. Bayar listrik dan air. Oh enggak, Deng. Yang G itu dibayar utang dari pembelian perlengkapan sebesar 250. Maaf, Ibu salah tadi yang E itu. Yang G dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250. Bisa terlihat? Analisisnya gimana? Harta berkurang 250 dan utang berkurang 250. Kita pindahkan. 250
Jadi di kas berkurang 250, di utang usaha berkurang 250. Jadi berapa jumlahnya? Setelah kita kurangi posisi debit dan Yang kreditnya. 21. Oh, di bos Berapa di yo? berapa ya? Ayo Di dihitung apa, di bos? lagi. Bos. 1 Kan juta sama aja. 150 di Kan karena 14 Alasannya dengan apa ya? kurang Kalau 250 kan minta berarti 1.150 ya. Benar? Benar. Sebenarnya kalau Lalu ditambah 12.590. Jadi berapa? alasannya apa dulu ya? Coba dilihat keterangan dulu. Apakah Ayo, berapa? Kemarin ada separate deh. 12 Nah, ada yang ngambil, ada ngambil. Berapa? Itu sama bucik. 13.740. Iya, 704. Ada yang Bener ngambil, nggak yang Bos? lain? Masih Benar. sama posisinya? Benar, Bu. Benar, benar. Ya, Christine. Ya, terima kasih. Tadi siapa tuh yang jawab? Alif ya? Alif apa Kanisa tadi? Kania. Ya, oke Kania. Kania hebat banget nih jawab terus nih. Yang lainnya kemana sih? Ya, Christian juga nih yang aktif-aktif nih. Ayo, yang lain. Oke, kita masuk yang tadi habis G, sekarang kita masuk ke H. H itu diterima sebagian pelunasan utang dari transaksi huruf F. Nih, kita lihat huruf F-nya. Sebesar 500.000. Berarti di sini analisisnya harta atau kas bertambah 500 dan harta piutang usaha berkurang 500. Gimana sih nulis transaksinya? Nulis transaksinya berarti harta ditulisnya 500.000, piutangnya berkurang 500.000. Jadi ini di komponen yang di debit saja, di kreditnya tidak ada. Benar nggak? Sekarang kita jumlahkan lagi. H ini berarti yang tadi pengurangan tadi dari 11.340 dikurang 250 berarti tadi berkurang 11.590. Ya kan? Ditambah 500. Jadi 11.590. Lalu yang 750 dikurang 500 jadi 250. Benar kan? Dimurahin. Jadi yang lama. Ayo dijumlahkan. Jadi posisi debit berapa, di kreditnya berapa, ayo? Berapa jumlahnya? Siapa yang sudah menghitung? Di Google cari. Ayo, Say. Aduh, pada kemana sih nih? Ibu dicuekin. Yang aktif Kania, Christine. Ayo yang lainnya bantu jawab, dihitung. Nanti setelah ini kalian membaca, kalian jadi paham. 13.740.000. Iya, betul. Aduh, terima kasih Kenny. Kenny juga nih aktif. Ya, yang lainnya ayo. Berarti posisinya Kenny antara debit dan kredit sama ya? Masih ya? Sama. Oke, berarti kita udah paham ya transaksinya. Lalu sekarang yang di I. Tuan Baharudin mengambil uang tunai yang digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Berarti harta atau kas berkurang, modal berkurang sebesar 100.000. Sekarang di I. Berarti kas berkurang, modal berkurang. Jadi jumlahnya berapa posisinya? Ayo. 13.640.000. Berapa sih ya? 13.640.000. Iya, pintar. Berarti sama ya? Posisi debit kreditnya ya? Sama nggak? Iya, Bu, sama. Oke. Nah, oke. Tuh, terima kasih Kania udah jawab. Nah, lalu sekarang masuk di J, dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus sebesar 300.000 dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000 rupiah. Nah, di sini analisisnya kas berkurang 375 dan modal berkurang 300.
ya, dan modal juga berkurang 75.000. Nah, sekarang gimana sih transaksinya? Berarti transaksinya di kas, kurangnya sebesar 300 ya. Sada, coba. Jumlahnya berapa jadi sada? Antara debit dan kredit. Ya, dikurangi 350. Di debit dikurangi 350, di kreditnya dikurangi 350. Gimana sada? Udah dapat? Antara debit kredit berapa? Jadi berapa? 115.000 ditambah 250.000 ditambah 400 ditambah 1,5, itu yang di posisinya di kredit. Yang di posisinya di posisi debit, maaf. Yang posisi kredit berarti 1.150.000 ditambah 12.115. Nah, jumlahin sama enggak? 12.265.000. Iya. Sama ya? Oke? Bisa paham semua? Nah, sekarang kita tinggal transaksinya yang K. Nah, tinggal 2 lagi nih transaksinya. Yang K pada bulan Agustus, perlengkapan yang masih ada sebesar 250 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50. Analisisnya gimana sih transaksinya? Perlengkapan berkurang, harta akumulasi penyusutan, dan modal berkurang. Sekarang harta perlengkapan berkurang 150.000. Harta akumulasinya disusutkan sebesar 50.000. Modal berkurang 200. Jadi gimana transaksinya? Berarti akumulasi penyusutan sebesar 150. Dengan di sini akumulasi penyusutan 50. Lalu di kreditnya, di modalnya berkurang 150 dan 50. Jadi jumlahnya berapa? Dikasih 3. Ayo, antara debit dan kredit sama nggak? Masih sama nggak? Coba mana? Sama, Bu. Kan aku Berapa pakai nih? 13.265. Iya, pinter semua. Aduh, alhamdulillah. Jadi udah paham ya. Nah, sekarang tinggal yang terakhir, yang Ada ya. JKL. Nah, tinggal yang L nih. Diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 1.500.000. Oke. Gimana sih transaksinya? Kas bertambah, modal bertambah. Sebesar 1.500.000. Nah, sekarang jumlahkan, apakah posisi debit dan kredit sama? Hah? Perpindo. Perpindah apa? Ya itu lihat nih, di bos. Sama nggak? Ayo, Oh, oke deh. Oke deh. Berarti sama. dihitung udah. Enggak. Oke, kasih itu aja. Perpindo, sebentar. Gimana? Jumlahnya jadi berapa? Ini dipakai, itu dipakai. Ini dipakai terkeluar. Balance nggak antara debit dan kredit? Apa? Permindo. Jumlahnya berapa? Di sini deh. 12.615. Ini posisi yang debit ya. 12.615 ditambah 250 ditambah 250 tambah 1,5. Lalu dikurangi penyusutan 50. Lalu yang di posisi kreditnya 1.150.000 ditambah 13.415. Berapa jumlahnya? Sini. Ayo. Gimana? Posisinya sama nggak antara debit dan kredit? Pemindahannya sudah dihitung? Berapa? Sama, Bu. Berapa? 14 juta. 14.565.000. Iya, benar Sylvia. Berarti antara debit dan kredit sama ya? Udah bisa dipahami belum nih? 5. Ibu mau akhirin nih pembelajaran kita hari ini dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, ada mau ditanya dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Alivia gimana? Ada mau ditanyakan? Apa? Mau ditanya Alivia? Paham, nggak ada.
Nggak ada. Sudah paham memindah bukukan tadi? Paham. Bertransaksinya? Paham, Bu. Paham. Yang lain? Gimana? Jangan sampai Paham, nanti. Bu. Jangan sampai. Paham. Jangan sampai nanti Ibu udah jelas-jelasin nih. Ibu sampai kamu diam-diam aja semua nih, nggak pada respect nih. Ayo Zahra mana, Fikri mana, Ferdi mana, Sahda tadi udah jawab juga tuh. Sinta mana? Sinta Sekar. Ayo Sarada, Sahat, Renaldi, Putri, Mutiara, Matiu, Kurnia, Kevin, Kenny, Kania terima kasih tuh udah jawab. Jenika, Ihra mana? Ibra juga biasanya aktif mana nih? Bustami, Tri, Dominik. Nah, Dinda terima kasih, Dian. Ya, terima kasih yang udah aktif di dalam ikut kegiatan ini ya. Nah, akhir ini Ibu akan akhiri pembelajaran kita di persamaan dasar akuntansi, dan Ibu juga sudah memberikan link YouTube-nya untuk kalian mempelajari pemindahan bukuan itu kalau nanti kalian belum paham. Nanti di situ ada transaksinya, transaksi 2 kolom, 4 kolom, 10 kolom, yang neraca lajur ya. Nanti tolong kamu lihat, baca kembali bukunya. Nanti kalau kalian masih belum paham bisa hubungin Ibu ya. Kita komunikasi, Ibu membuka komunikasi membuat kalian semua apapun insya Allah Ibu siap, akan Ibu jawab.